Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arga Triandana, dosen program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aktivitas pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang disingkat PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Selain itu, saya akan memaparkan sekaligus mendemonstrasikan praktik pembelajaran pada mata kuliah analisis kurikulum biologi. Paparan ini berfokus pada 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah analisis kurikulum biologi membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengkaji landasan, perkembangan, kebijakan, struktur, implementasi, dan evaluasi kurikulum pendidikan biologi. Mahasiswa dilatih menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, organisasi materi, strategi pembelajaran, asesmen, serta perangkat ajar biologi secara kritis dan sistematis. Perkuliahan juga menekankan kemampuan merancang rekomendasi pengembangan kurikulum biologi yang kontekstual, inklusif, berbasis literasi sains, memanfaatkan teknologi dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan peserta didik. Mata kuliah analisis kurikulum biologi dilaksanakan pada semester ganjil, tepatnya di semester 7, yang dilaksanakan secara blended learning dengan bobot 2 SKS secara teori. Program studi S1 Pendidikan Biologi dengan menggunakan pendekatan outcome-based education dan constructive alignment. Model utama dalam mata kuliah ini yaitu case method and collaborative learning dengan orientasi student-centered learning berbasis dokumen, masalah, diskusi, dan refleksi. CPL yang dibebankan pada mata kuliah analisis kurikulum biologi yang pertama, menguasai konsep kurikulum dan pengembangan kurikulum biologi. Yang kedua, mampu menganalisis dan mengevaluasi kurikulum biologi secara kritis. Yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran biologi berbasis kurikulum. Selanjutnya, mampu mengimplementasikan kurikulum biologi dengan pendekatan inovatif dan berpusat pada peserta didik. Dan mampu mengevaluasi serta merefleksikan implementasi kurikulum di sekolah untuk perbaikan berkelanjutan. Berkaitan capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah analisis kurikulum biologi, yang pertama, menganalisis konsep, landasan, dan faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum pendidikan, membandingkan karakteristik perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, menganalisis perubahan isi, pendekatan pembelajaran, dan asesmen biologi dalam setiap periode kurikulum. Yang selanjutnya, mengevaluasi kelebihan, keterbatasan, kesinambungan, dan implementasi kurikulum dalam pendidikan biologi, merumuskan rekomendasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran biologi berdasarkan hasil analisis, dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis secara akademik, kritis, bertanggung jawab, dan berintegrasi. Untuk sistem asesmen dan rubrik pada mata kuliah ini terdiri dari tugas terstruktur, dalam hal ini proyek, dengan bobot 30%, dengan bukti asesmen jurnal belajar setiap pembelajaran, portofolio, analisis kritis untuk jurnal, bereputasi, LKM, dengan matrik perbandingan analisis kritis, presentasi, dan refleksi. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, analisis kasus dan dokumen kurikulum pada materi perkuliahan ini. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester dengan bobot 40%, dengan bukti proyek atau analisis komprehensif pengembangan kurikulum dan pembelajaran biologi di lapangan atau di sekolah observasi. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring pada mata kuliah analisis kurikulum biologi. Proses pembelajaran dimulai dengan salam, sapa, persepsi, dan penyampaian tujuan. Dilanjutkan kegiatan inti berupa eksplorasi, pengerjaan LKM dalam bentuk analisis jurnal bereputasi terkait kurikulum, diskusi, presentasi, umpan balik, dan diakhiri dengan penguatan kesimpulan. Maka demikian, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semuanya. Oke, seperti biasa, agar kita tetap menjaga visi dari kampus kita berkaitan dengan Fikroh Nadiyah, mari kita menundukkan kepala sejenak saja untuk muassis Nahdlatul Ulama, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, dan untuk kita sendiri, agar kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan mencapai tujuan kita. Al-Fatihah. Oke, terima kasih, selesai. Kita masuk pada pertemuan ketiga, saudara-saudara semuanya. Jadi ketika beberapa waktu lalu kita sudah diskusi berkaitan dengan kurikulum secara umum, saya coba tanya sebentar. Kira-kira di sini yang
Salah jurusan berapa orang? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oke, salah jurusan. Yang lain masih malu kah? Gak apa-apa, itu menjadi rahasia publik kok teman-teman. Salah jurusan, salah jurusan? Salah jurusan, alhamdulillah ya, salah jurusan semua. Oke. Nanti ada kaitan sebenarnya dengan apa yang akan kita bahas nantinya gitu ya. Contoh katakanlah masih ingat ketika SD ya, sekolah dasar, mungkin ada yang di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah gitu ya. Pakai kurikulum apa? Kurikulum 2013. Oke, kurikulum 2013 rapotnya tuh masih ada kerapian A, B, C gitu. Masih. Oke. SMP pakai kurikulum apa? 2015. Berarti sudah masuk 2018 ya. Kalau 2018 sudah mulai masuk ke Merdeka ya, Merdeka Belajar. Oke. Sudah mulai rapotnya lebih panjang lagi tuh ya. Jadi membicarakan Anda sudah paham aja harus lebih detail ya. Dan tidak tahu saudara sudah sadar enggak ya, ternyata di SMA-nya mungkin ada yang jurusannya di luar IPA? Iya, ada ya. Cuma tadi ketika saya tanya salah jurusan, angkat tangan, nggak apa-apa ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya punya tujuan apa enggak, minimal seperti itu. Kalau tadi disebutkan ketika SD kurikulumnya TSP ya, sudah satuan pendidikan ya, masuk kurikulum Merdeka, di akhir-akhir ini kita mendengar adanya deep learning ya, meskipun itu bukan kurikulum. Berarti itu bisa menunjukkan bahwa ada perubahan toh dari masa ke masa. Jadi pendidikan itu serapi itu dan disiplin itu. Pendidikan loh ya, yang itu hanya pilihan. Anda mau lanjut pendidikan apa enggak itu terserah Anda dan keluarga Anda. Hidup Anda nggak ada kurikulumnya ya. Nah itu coba kita setiap mata kuliah saya selalu akan mencoba untuk relevansikan kepada kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Di sini akan muncul di materi kita yang kedua, di pertemuan ketiga, berkaitan dengan perubahan dan perkembangan kurikulum. Kita ada tujuan pembelajaran, harapannya dalam pembelajaran ini saudara bisa tahu apa sih sebenarnya tujuannya ketika ada perubahan dari masa ke masa gitu ya. Bukan semata-mata setiap ganti menteri ganti kurikulum. No. Pernah dengar itu kan? SDM itu meningkat, siswa semakin pinter gitu ya bahasanya, karena dia bisa belajar sendiri, bukunya sudah banyak diakses. Itu mulai pendekatannya saintifik. Jadi bagaimana siswa tidak lagi mengetahui sesuatu hanya disampaikan oleh gurunya, hanya transfer ilmu. Tetapi dia bisa mencari sendiri, lalu kita diskusikan, dia mendapatkan kesimpulan dari ilmunya itu. Selanjutnya kurikulum Merdeka. Ini sebenarnya lebih menyenangkan lagi bagi kita-kita ini gitu ya. Karena apa? Ketika KBK itu menekankan pada pencapaian kompetensinya. Bagaimana anak ini mampu untuk menjawab sesuatu gitu ya. Informasi, memahami informasi. Itu berbicara masih di kognitif. Ya. Muncul mulai ada 3 ranah penilaian yang harus dikuasai oleh satu siswa. Itu di KTSP itu sebenarnya sudah harus muncul. Yaitu adanya apa? Ada 3 penilaian ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini ada kurikulum Merdeka. Rangka kurikulum Merdeka ini sesuai dengan Permendikbudrismen 13 tahun 2025. Di sini ada penekanannya. Yang pertama dari scientific approach, pendekatan saintifik. Yang kedua ada 4 model pembelajaran yang sangat relevan digunakan. Yang pertama yaitu project based learning, ada problem based learning. Yang ketiga inquiry dan discovery learning. Ini menjadi kunci yang akan Anda gunakan seumur hidup Anda ini. Jadi kalau Anda tidak memahami ini, tolong dipelajari lebih dalam lagi. Gitu ya saudara-saudara ya. Oke, tantangan pendidikan seperti yang Anda ketahui sampai sekarang masih kita perlu meningkatkan di hasil PISA kita, yaitu dari numerasi dan literasi, itu masih relevan sampai sekarang. Kita harus meningkatkan itu, pembelajaran kurang bermakna, peluang bonus demografi. Kalau menurut Lab Taylor di bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, sebenarnya ada 4 tuh, berkaitan sama kurikulum, yaitu tujuannya apa, kontennya apa, caranya bagaimana, dan evaluasinya apa. Kembali ke persepsi tadi bahwa ketika saudara memerankan ini saja, ya dalam hidup saudara, kira-kira sampai tujuannya apa tidak, selalu berubah. Maka dari itu kesimpulan sebenarnya bahwa kurikulum itu bisa dievaluasi berapa tahun sekali sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi ketika kita bisa mengikuti itu semuanya, maka kayaknya kita lebih mudah, kita punya arah gitu untuk kemana kita bisa sesuai dengan catatan kita. Dari beberapa 4 konten itu juga relevan dengan klasifikasi komponen kurikulum. Ketika kita mengembangkan kurikulum, kebetulan saya beberapa tahun terakhir kemarin juga mendampingi Kemenak dari kurikulum Merdeka. Saya sebagai konsultan Kemenak kemarin di Kabupaten Pasuruan sebagai pendamping untuk kurikulum berbasis cinta.
Ini ada klasifikasi tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Panduan pedagogi itu bagaimana cara kami mengajar. Itu ada di kurikulum. Apakah saya tidak punya model? Harus punya model pembelajaran. Lalu pedagogiknya itu bagaimana? Strategi pembelajaran. Bagaimana saudara bisa membuat atau menyusun metodenya, strategi maupun model pembelajaran ketika Anda mau mengajar. Di sini sudah lengkap. Sudah benar yang dibawa adalah jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Kalau nasional itu bereputasi di Sinta, sedangkan yang internasional sudah terindeks Scopus ya. Silakan bisa dianalisis sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Ada lembar kerja mahasiswa. Silakan saya kasih waktu untuk saudara diskusi, nanti kita bisa diskusikan secara klasikal. Silakan. Oke, sudah cukup diskusinya, saudara-saudara semuanya. Silakan kita diskusi secara klasikal. Setidaknya saudara menemukan hal ya berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang sudah dianalisis tadi. Silakan, mungkin dari mana dulu bisa menjelaskan? 3 komponen utama dalam dirumuskan sebagai berikut. Integrasi sikap berkelanjutan dan kesadaran lingkungan ke dalam materi STEM. Yang kedua, pembelajaran aktif berbasis proyek melalui PJBL yang mengangkat permasalahan lingkungan sehari-hari. Dan yang ketiga, membentuk nilai serta pembiasaan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghematan air dan energi. Dan yang keempat, urban farming serta literasi lingkungan. Sudah. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, itu ya muncul green kurikulum. Silakan ada pertanyaan dari peserta yang lain. Diskusi dari kelompok kami yaitu jadi perubahan utama yang dijelaskan artikel ini meliputi yang pertama perangkat pembelajaran bergeser dari indikator dan RPP menuju pencapaian pembelajaran. Analisis serta analisis capaian pembelajaran, lalu alur tujuan pembelajaran serta modul ajar. Terus yang kedua, pembelajaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan guru, tetapi mempertimbangkan kesiapan, profil, dan minat peserta didik. Terus yang ketiga, penilaian difokuskan pada asesmen formatik dan sumatik. Serta yang keempat, pembelajaran memberi porsi pada proyek dan penggunaan teknologi. Jadi gitu. Oke, tahun berapa untuk jurnalnya? Untuk jurnal ini pada tanggal 2 Oktober 2022. 2022, masuk kurikulum merdeka ya berarti ya? Ya. Oke, judulnya boleh dibacakan? Untuk judulnya yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Oke, pertanyaannya, kenapa kok harus pemerintah menentukan suatu kurikulum? Antara sekolah A sama sekolah B itu KKM-nya sama apa tidak? Ya. Tidak sama, itu ada analisisnya sendiri. Dilihat dari bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana karakteristik sekolahnya, bagaimana kemampuan sarana prasarananya, itu loh. Untuk menentukan KKM aja beda-beda setiap sekolah. Itu yang nanti akan menjadi tugas saudara-saudara semuanya. Ketika turun ke lapangan, Anda mapping di situ karakteristik sekolahnya seperti apa, sehingga ketika nanti memang outputnya bisa mengembangkan kurikulum, itu nanti hebat sih. Ya, nanti bisa sampai ke sana. Tapi yang jelas, kita sedang berproses bagaimana kita mempelajari kurikulum itu seperti apa. Apa fungsinya tetap sama ya sebagai kurikulum? Contoh, memandu dalam proses belajar peserta didik. Ya apa tidak? Ya. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan peserta didik dari saat ini dan masa depan. Ya, jadi saudara harus tetap belajar terus karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kalau Anda pintar biologi, pintar matematika, pintar fisika, tetapi Anda tidak bisa berkolaborasi sama tetangga, sama teman sejawatnya, kira-kira itu dikatakan sukses apa tidak? Tidak. Sekarang ini yang sangat mahal adalah value atau nilai. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kalau di taksonomi kita itu kayak jantung, bos. Jadi kalau jantung kita melemah, sudah yang lain juga akan melemah, berpengaruh. Ini sangat menjadi tanggung jawab kita semua. Anda sebagai calon guru menjadi tanggung jawab. Kalau dari awal Anda sudah gagal menyiapkan kurikulum untuk siswa, sampai akhir lalu siswanya itu mohon maaf tidak sesuai ekspektasi, tidak paham sesuatu, kecuali ada masalah lain ya secara inklusif ya, itu akan menjadi tanggung jawab saudara.
Anda gunakan itu waktu itu sebanyak mungkin. Virusnya bagaimana katakanlah materi itu? Ya sudah disampaikan secara singkat saja, itu boleh. Karena kita berbasis materi esensial dan lagi-lagi yang dikejar tidak lagi hanya konten materi, tetapi juga value atau nilai. Nah, deep learning, muncul lagi nih materi baru Pak, deep learning. Nah, ini menjadi tanggung jawab saya, sehingga ketika kita belajar, karena di pertemuan mendatang saudara sudah mulai membuat instrumen bagaimana mengembangkan kurikulum. Deep learning intinya ada 3. Ada yang ingat? Joyful, meaningful, mindful. Jadi kata kunci itu yang Anda pegang. Jadi ketika Anda membuat kurikulum dimanapun, itu masukkan indikator-indikator deep learning, masukkan indikator saintifik, gitu ya, dan masukkan indikator tuntutan abad 21. Seperti itu saudara-saudara, ini masih relevan sampai 2030 ternyata yang menjadi tujuan ini internasional ya, OECD, kognitif, sikap atau afektif dan psikomotor. Itu kan yang sampai saat ini kita pegang. Makanya kakak tingkat saudara itu enggak ada sekarang yang penelitian hanya untuk meningkatkan kognitif saja. No. Karena satu paket. Hasil belajar itu terdiri dari 3, kognitif, sikap atau afektif dan psikomotor. Hanya sampai pada asesmen ya. Jadi kenapa kami siapkan beberapa buku sebagai acuan dan pedomannya agar saudara bisa mudah. Ini hanya sebagai gambaran karena di pertemuan-pertemuan mendatang saudara akan mengembangkan belajar untuk menganalisis kurikulum yang ada di lapangan, di sekolah. Kalau tadi kita hanya menganalisis secara teoritis, sebagai bekal kognitif saudara. Ini sebagai gambaran saja, sehingga saudara benar-benar bisa dengan mudah, secara sistematis berpikir terkait dengan kurikulum. Ini kurikulum Merdeka yang tadi sudah disampaikan juga oleh salah satu kelompok, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Proyek tidak diarahkan untuk mencapai target tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Berarti dalam kurikulum itu mencangkup secara holistik semuanya. Ada modelnya, pembelajarannya apa, bahan ajarnya apa, medianya apa, strategi, sampai pada asesmennya. Ini di sini sampai muncul kan, ada sintak-sintaknya. Bagaimana anak-anak itu membiasakan diri untuk merawat tumbuhan atau hewan, gitu. Bagaimana dia bisa berkelompok. Jadi seperti itu munculnya. Oke, perubahan ketika kita bicara terkait dengan biologi ya, di kurikulum biologi di SMA, kalau di SMP ada IPA, itu sudah harus berubah nih. Kalau dulu dominan ceramah di sekolah menjadi eksperimen terstruktur. Jadi di sekolah kami kebetulan yang kami dampingi di sekolah alam bypass, itu anak-anak belajar tuh ya, belajar ada apa lagi kumpul. Ternyata dia sedang nyentuh-nyentuh, ya, putri malu. Ini apa Ustaz? Nah, akhirnya kita jadikan RPS, jadikan kurikulum, modul ajar, itu jadilah pengembangan kurikulum. Begitu caranya. Ada anak-anak, waktunya masuk, di kelas nggak masuk, dia muter aja di pasir kan. Kebetulan ketika itu kami mendampingi pembelajaran Quran hadis. Wah gimana nih caranya? Akhirnya dikeluarkan semua, kita masukkan beberapa surat-surat, dalam artian nama surat yang ada di pasir itu. Mencari harta karun. Gitu caranya. Paham ya? Bisa dipahami ya cara mengembangkan kurikulum ya? Gitu. Kadang berbasis accident juga, karena ada sesuatu, kita berpikir, kita kembangkan. Oke, hafalan istilah kalau dulu ya mungkin saudara hafal, mungkin sudah zamannya beda. Kalau zaman saya harus menghafalkan nama menteri, Bos. Ya, dulu begitu, sekarang nggak bisa. Sekarang argumentasi berbasis data ya, lebih ke kualitatif. Buku teks menjadi pusat, dulu harus pakai buku ini ya, sampai mencatat di papan, gurunya tuh saat titiknya sama. Dulu begitu tuh. Atau sudah ada gitu ya, Saudara ya? Zaman saya aja berarti ya. Ya, kalau sekarang Anda silakan belajar apapun, baca apapun yang relevan gitu. Jawaban tunggal. Kalau sekarang investigasi, model, dan refleksi ilmiah. Ini saudara-saudara kerjakan pastinya mulai SMP sampai kuliah di semester ini. Ini yang harus saudara perhatikan bahwa tuntutan ke depan masih hubungannya sama abad 21, learning to know, learning to do, learning to live together. Ini ada literasi biosains sekarang. Ya, apa itu literasi biosains? Jadi kalau ada orang sakit perut di tetangga saudara dikasih kesimpulan. Ya. Gimana tuh maksudnya? Pak, dipotong-potong, dibas-kibaskan gitu. Biar apa? Jinnya keluar. Ya kan? Itu dulu Bos, itu namanya biosains. Anda pelajarin secara ilmiah itu menjelaskan itu. Biologi lokal, ada etnobotani, ada etnozoologi gitu ya. Bioteknologi etis, bagaimana sekarang banyak rekayasa genetik gitu ya. Dan kampus ini cukup relevan, kebetulan ada mata kuliah bioinformatika, sudah dapat belum? Bioinformatika itu kita bisa menjawab tantangan masa depan. Kira-kira kenapa ya? Kok kira-kira genetika sudah? Sudah ya, di genetika kan ada tahu perubahan untayan gen itu seperti apa.
akibatnya apa dan sebagainya. Itu sudah mulai tuh kampus kita relevan terkait dengan itu. Teknologi digital pastinya, karena menjadi tantangan saat ini. Oke, ini yang perlu perlu benar-benar saudara resapi gitu ya, bahwa sebagai pengembang kurikulum di satuan pendidikan yang beradaptasi itu kita. Jangan memaksa siswa adaptasi, no. Kita beradaptasi. Karena ilmu dan keadaan selalu berkembang pesat dan kita harus menyesuaikan. Boleh dibantulah 1 sampai 2 mahasiswa untuk bisa menyimpulkan dari pertemuan kita saat ini. Silakan. Apapun itu. Boleh. Silakan. Silakan bisa dibantu teman-teman. Dari kurikulum yang Anda ketahui dari kita pembelajaran selama satu pertemuan ini, kesimpulannya apa? Oh, berubah-berubah. Oke, kenapa kok berubah-berubah? Ya karena untuk watak siswa sendiri itu berubah-ubah di setiap daerah. Oke, lalu? Dan di setiap daerah itu juga memiliki karakteristik yang juga berbeda. Oh, keren. Tepuk tangan. Silakan bisa duduk kembali. Oke, sampai UAS nanti itu ada kurikulum apa tidak? Ada komponen ini apa tidak? Ada. Sehingga ketika sudah menjadi guru pun di tingkat satuan pendidikan apapun, saudara harus menguasai ini. Tujuan belajarannya apa? Kalau tujuan bisa Anda cek di permen. Ya, namanya tujuan belajar ada ATP sekarang ya. Oke. Terus kontennya apa? Katakanlah Anda mau mengajarkan terkait dengan ekosistem. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Caranya bagaimana? Pakai model apa? Seperti yang kita bahas tadi. Dan evaluasinya. Kira-kira ini bisa dinilai dia sudah paham apa tidak dengan cara apa. Oke, 1 kali terakhir. Silakan. Ada yang bisa membantu saya? Ada 4, yaitu PPL, PJBL, terus inquiry, sama Discovery. Oke, bukan hanya 4. Yang cukup relevan untuk scientific approach itu 4 itu tadi. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih perkuliahan kita hari ini terkait dengan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Saya ingatkan lagi untuk asesmen, selalu saya ingatkan karena masih pertemuan ketiga, karena mungkin tidak terbiasa juga dengan tugas-tugas saudara. Jadi silakan nanti dibuat jurnal belajar per hari ini. Selanjutnya setiap tugas, analisis dan sebagainya dimasukkan dalam portofolio yang akan dikumpulkan di akhir semester. Kenapa seperti itu? Kita belajar untuk rapi yang pertama, sistematis yang kedua, yang ketiga ada tujuan gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda mencapai masa-masa tertentu Anda bisa belajar lagi. Itu miniatur bagaimana membuat kurikulum. Jadi kurikulum itu Anda tahu kontennya, Anda tahu tujuannya, Anda tahu metodenya sampai pada evaluasinya. Itu saja, semoga bermanfaat dan selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video PDD UK TPT di bidang pengajaran khususnya pada mata kuliah analisis kurikulum biologi. Pesan untuk kita semua agar senantiasa learning to know, learning to do, learning to live together. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.